Assalamualaikum teman-teman, salam rahayu. Ketemu lagi di channel Misteri Sumatera 88. Dan seperti biasa, kita masih membahas tentang legenda tewasnya Mahapati Gajah Mada di Tumihang. Oke teman-teman yang sudah memasuki seri ini, kami harapkan sama teman-teman kalau bisa mengikuti dulu kisahnya dari seri pertama sampai ke seri yang akan kita ikuti ini. Nah, supaya teman-teman mengerti tentang legenda tewasnya Mahapati Gajah Mada di Tumihang ini mempunyai kisah tersendiri. Yang kami lakukan ini kan dari observasi kami 9 tahun. Jadi ini sebenarnya sebuah pembelajaran ya, bukan cerita ataupun dongeng. Yang kami ingatkan, kalau Anda mau mengikuti seri pertama sampai seri 27, ya kami harap Anda siap-siapkan mental lah ya. Karena di seri-seri itu kami menceritakannya dengan gaya-gaya Sumatera lah ya. Halus di Sumatera ya, mungkin di tempat lain belum tentu halus ya teman-teman ya. Tapi itulah Sumatera. Dan juga teman-teman perlu kami sampaikan, legenda tewasnya Mahapati Gajah Mada di Tumihang itu punya proses ya teman-teman ya. Jadi bukan bim salah bim. Kalau Anda mendengar hanya cerita seperti itu aja, pasti Anda bisa menganggap itu hanya sebuah legenda. Tapi bagi kami itu bukan sebuah legenda, tapi itu memang diduga memang kejadian seperti itu. Cuman kami harus melebarkan prosesnya sampai ke titik itu. Oke, seperti kita ketahui bahwa ring haru itu masuk dalam Sumpah Palapa. Siapapun yang masuk dalam Sumpah Palapa itu adalah negeri yang sulit ditundukkan, dan negeri Haru adalah negeri terakhir yang di ekspedisi militer yang dilakukan Majapahit dan Gajah Mada, dan itu terakhir untuk Gajah Mada. Nah, yang ingin kami sampaikan di sini teman-teman, khususnya yang sudah masuk ke seri ini yang kita sebut nanti sebuah pembelajaran yang sudah tinggi ini teman-teman ya. Kalau Anda mendengar video di sini, ini sudah tinggi teman-teman. Nah, istilah kami anggap pembelajarannya sudah tinggi. Jadi ya kami harap teman-teman bisa mengikutilah minimal di atas seri 27 supaya teman-teman mengerti gitu ya. Kalau nanti langsung ke sini teman-teman malah bingung. Kita langsung aja ke part 34 dengan judul Potensi Kerajaan Aditya Warman sebagai pangkalan militer Majapahit ke Haru yang tak terwujud. Oke teman-teman, episode tentang ini sebenarnya sudah kami sampaikan secara tersirat di edisi 33 atau 32. Namun di sini kami akan lebih memperjelas apa dan maksud fungsi dari pangkalan militer yang dimaksud dalam kisah ini teman-teman. Oke, tapi sebelumnya kami ingin sampaikan dulu teman-teman bahwa apa yang kami sampaikan ini janganlah dibilang dongeng, karena banyak dongeng di tempat lain dipercaya banyak orang, dan jangan sampaikan juga di tempat kami ini tentang kalimat bahwa kami melakukan cocokologi. Kalau itu Anda sampaikan, maka kami akan melemparkan kembali. Kenapa kita Pararaton dipercaya banyak orang, bahkan itu seperti kayak kitab gaib, padahal penulisnya pun tidak diketahui orang. Bahkan Belanda aja pun kebingungan ini tahun berapa dibuat. Yang diduga itu dibuat 350 tahun sejak kematian Raja Singosari, Kertanegara, dan dipercaya berabad-abad. Oke, kalau Anda cek di Google, kitab Pararaton ini dibilang kitab anonim, kitab tak jelas. Tapi itu dipercaya berabad-abad. Nah, kenapa kami tidak boleh melakukan hasil penelitian kami selama beberapa lama, 9 tahun ini, tentang tragedi tersebut? Supaya berimbang ya teman-teman. Kalau kalian boleh ya kami boleh juga gitu. Yang perlu kami sampaikan di sini teman-teman bahwa perang Kerajaan Majapahit ke negeri Haru itu, kalau sekarang dibilang itu waktu itu dibilang begini teman-teman ya, itu perang geopolitik. Oke, perang geopolitik di kawasan Sumatera, karena Sumatera waktu itu tidak sepenuhnya dikuasai oleh Kerajaan Majapahit, apalagi punya potensi Aditya Warman tidak mendukung. Jadi ya sebenarnya Aditya Warman tidak salah dong melakukan itu. Sebenarnya apa yang terjadi sebenarnya Aditya Warman tidak salah
gitu. Karena ya dulu kan kerajaannya diambil oleh Singosari, ya dia mengembalikan hak dia, itu nggak salah itu. Jadi yang salah sebenarnya kalau dari kisah ini ya strategi dari kerajaan Majapahit sendiri. Nanti akan dijelaskan di kisah ini, kami akan jelaskan sedetail-detailnya ya teman-teman. Jadi ini pembelajaran, kalau mau didengar silakan, kalau nggak suka skip. Yang perlu kami sampaikan dulu judul-judul inti yang kami bahas ya. Pertama, latar belakang historis. Judul pertama nanti itu Majapahit dan ekspansi ke Sumatera. Kerajaan Haru sebagai wilayah strategis dan sering konflik. Aditya Warman, utusan Majapahit, kemudian jadi Raja Minangkabau. Yang kedua, potensi strategis Aditya Warman dan Pagaruyung. A. Letak geopolitik dekat jalur ekspedisi laut dan darat ke timur Sumatera. B. Jaringan kultural dan lokal. Afiliasi Aditya Warman dengan Jawa dan Minang. C. Sumber daya alam, emas, logistik, dan lokal. D. Afiliasi politik. Pengangkatan Aditya Warman sebagai raja bisa jadi langkah awal integrasi militer. Yang ketiga, kenapa tidak jadi pangkalan militer Majapahit? A. Aditya Warman mulai memerdekakan diri dari hegemoni Majapahit. B. Fokus Aditya Warman pada konsolidasi lokal dan ekspansi budaya Buddha Tantrik. D. Majapahit berfokus ke jalur laut melalui Damasraya dan Melayu. E. Ketidakcocokan antara kepentingan Jawa Timur dan elit lokal Minangkabau. Oke, yang keempat, dampak historisnya. Majapahit kesulitan menaklukkan Haru secara permanen. B. Kekuatan militer Majapahit terpecah di Sumatera. C. Minangkabau berkembang mandiri di luar orbit Majapahit. D. Kekosongan pangkalan militer menyebabkan lemahnya kontrol atas barat Sumatera. E. Mempercepat fragmentasi kekuasaan Majapahit. Yang kelima, refleksi strategis untuk masa kini. Pentingnya membangun simpul strategis berbasis lokal. Bahaya mengabaikan potensi aliansi internal demi ekspansi internal. Oke ya teman-teman, ini udah pelajarannya sudah tinggi sebenarnya di sini. Makanya kami harap teman-teman bisa mengikuti dari awal sampai 27 atau minimal 27 ke atas deh, supaya mengerti ya teman-teman. Jadi tragedi legenda tewasnya Mahapati Gajah Mada itu bukan hanya sebuah omong kosong, dia punya proses teman-teman ya. Inilah yang disebut proses ya, bukan kerjaan Salabim. Jadi kepada pemuja-pemuja Majapahit, pemuja-pemuja Gajah Mada, jangan kau berpikir oh dia bisa datang pakai ilmu sapu jagatnya dibersihkannya semua negeri Haru itu. Gajah Mada tak sebodoh kau dan Raja Hayam Wuruk tak sebodoh kau kalau kau berpikir seperti itu ya. Kalau kau juga berpikir, nggak mungkin tewas mati Gajah Mada. Dia kan kekuatan militernya besar, hebat. Nah, itu sama juga, pertanyaannya sama juga. Gajah Mada tak sebodoh itu. Hayam Wuruk tak sebodoh itu. Ada sebab musabab. Oke? Kalau Anda mempelajari ini semua kisah, ini nanti sampai akhir. Ada sebuah kisah di kitab Negara Kertagama. Bahkan kami juga mempelajari juga dari Muhammad Yamin tentang Gajah Mada di edisi 1950. Ada sebuah kisah yang tersirat bahwa begitu Raja Hayam Wuruk Gajah Mada sakit dan kemudian meninggal, tanda kutip ya teman-teman, dia terseduh-seduh dan lama dia menangis terseduh-seduh dan dia langsung membayangkan apa yang akan terjadi oleh kerajaan Majapahit. Ya di sini kisah itu sebenarnya bisa dilihat dari sini teman-teman. Atas kejadian dua kasus ini, yaitu kerajaan Aditya Warman dan kegagalan juga di Haru, karena dia langsung berpikir panjang dan dia terseduh-seduh menangis membayangkan nasib dan kerajaan itu, dan memang terbukti. Habis kisah selesai ini, kisah kerajaan Majapahit hancur, perang saudara, dan akhirnya dihancurkan Demak dan terbenam sampai 500 tahun. Anda kalau akan mempelajari, mengerti strategi perang Gajah Mada dan Hayam Wuruk, inilah yang namanya perang geopolitik Pulau Sumatera, karena belum dipenuhi secara maksimal. Oke, kita bahas satu-satu ya teman-teman. 1. Latar belakang historis Majapahit dan ekspansi ke Sumatera. Pada masa pemerintahan Hayam Wuruk dan Mahapati Gajah Mada pada abad ke-14,
Majapahit menjalankan ambisi besar, menyatukan seluruh Nusantara dalam satu kekuasaan. Sumpah Palapa Gajah Mada menjadi simbol dari ambisi ini, dan Sumatera sebagai pulau yang kaya akan emas, rempah, dan jalur dagang maritim menjadi target utama ekspansi. Majapahit melakukan serangkaian ekspedisi militer dan diplomatik ke berbagai kerajaan di Sumatera, termasuk Kerajaan Melayu di Jambi, Dharmasraya, Sriwijaya yang mulai lemah, dan terutama Kerajaan Haru di pantai timur Sumatera yang dikenal memiliki kekuatan militer maritim yang tangguh. Ekspansi ini dilakukan melalui dua jalur. Pertama, diplomasi dan pengangkatan raja sekutu seperti Aditya Warman di Minangkabau. Yang kedua, ekspedisi militer langsung seperti yang dicatat dalam Pararaton dan Nagarakretagama. Namun, meskipun dominasi Majapahit kuat di Jawa dan sebahagian Sumatera Timur, pengaruh mereka di bagian barat dan pedalaman Sumatera seperti Minangkabau tidak pernah sepenuhnya mengakar. Inilah celah yang kemudian berdampak besar terhadap ketidakberhasilan kontrol total atas Sumatera. Yang B-nya teman-teman, Kerajaan Haru sebagai wilayah strategis dan sering konflik. Kerajaan Haru memang wilayah strategis dan arena perebutan kekuasaan. Kerajaan Haru juga disebut Aru. Haru adalah salah satu kerajaan kuat di pantai timur Sumatera, bagian utara. Diperkirakan berpusat wilayah sekarang itu di Deli Serdang, Langkat, sampai perbatasan dari Riau. Sekarang, pada abad 13 hingga 15, Haru dikenal sebagai kekuatan maritim yang tangguh dan menjadi salah satu lawan utama Majapahit dalam ekspansi ke barat. Kekuatan maritim yang tangguh ini, kalau teman-teman pernah dengar sebuah kisah di tanah Melayu yaitu Armada Lancang Kuning, ya mungkin diperkirakan disinilah kisah itu teman-teman dimulai. Letak yang strategis berada di jalur Selat Malaka, penghubung utama perdagangan India-Tiongkok, dekat dengan pintu masuk ke pedalaman Sumatera, termasuk jalur ke Barus, Tapanuli, dan Minangkabau. Akses langsung ke kawasan pesisir timur yang kaya rempah dan emas. B. Wilayah penuh konflik. Berulang kali disebut dalam ekspedisi militer Majapahit, termasuk dalam Nagarakretagama 1365 sebagai salah satu kerajaan yang akan ditundukkan. Namun, Haru tidak pernah sepenuhnya dikendalikan dan sering memberontak dan berganti pengaruh antara Majapahit, Aceh, dan kekuatan lokal. Memiliki pasukan laut yang tangguh, kadang sebagai perompak, yang mengganggu jalur dagang dan kekuasaan pusat. Di kemudian hari, wilayah ini juga menjadi medan konflik antara kekuatan Islam Aceh dan sisa-sisa kekuatan lokal Hindu-Buddha. Ya, itu nanti kisah tersendiri ya teman-teman. C. Nilai strategis bagi Majapahit. Menguasai Haru berarti mengamankan jalur laut barat dan membuka jalan menuju pengaruh ke seluruh Sumatera. Oleh karena itu, Majapahit membutuhkan pangkalan kuat di wilayah Sumatera Barat, namun tidak berhasil memanfaatkan Pagaruyung untuk tujuan ini. Kami ulangi di kalimat ini ya teman-teman. Oleh karena itu, Majapahit membutuhkan pangkalan kuat di wilayah barat Sumatera, namun tidak berhasil memanfaatkan Pagaruyung untuk tujuan ini. Kerajaan Haru bisa diibaratkan sebagai benteng gerbang Sumatera yang apabila dikuasai akan membuka dominasi penuh di bagian barat Sumatera. Namun karena sulit ditaklukkan dan medan politiknya kompleks, Haru menjadi titik kelemahan dalam strategi besar Majapahit. Yang C, dari latar belakang historis, Aditya Warman, utusan Majapahit, kemudian jadi Raja Minangkabau. Berikut penjelasan tentang Aditya Warman, utusan Majapahit kemudian jadi Raja Minangkabau, yang menjelaskan peran penting dan pergeseran posisinya dalam dinamika kekuasaan. A. Asal-usul dan latar belakang. Aditya Warman lahir
Sekitar abad ke-14 diduga anak dari perempuan Sumatera dari Damasraya atau Melayu dan bangsawan Jawa yang dekat Istana Majapahit. Banyak versi itu ya teman-teman, terserah aja yang mana aja. Ia dibesarkan di Jawa, dididik dalam sistem kekuasaan Majapahit dan mendalami agama Buddha, Mahayana, Tantra. B. Peran sebagai utusan Majapahit. Sekitar tahun 1347, Aditya Warman dikirim ke Sumatera Barat sebagai perwakilan Majapahit untuk menegakkan kekuasaan pusat di wilayah barat. B. Mengamankan jalur dagang emas Minangkabau sangat penting secara ekonomi dan spiritual. Oke. C. Menjadi raja klien yang tetap setia pada Majapahit. Oke. Yang C. Mendirikan kerajaan di Pagaruyung. Setibanya di Minangkabau, Aditya Warman tidak hanya bertindak sebagai utusan, tapi mendirikan kekuasaan sendiri yang kemudian dikenal sebagai Kerajaan Pagaruyung. Ia menyandang gelar Maharaja Diraja dan mendirikan prasasti-prasasti yang menegaskan kekuasaan sebagai penguasa mutlak. Membangun struktur kekuasaan lokal berbasis adat matrilineal Minangkabau dan spiritual Buddha Tantrik yang bersatu dengan kepercayaan lokal. D. Dari wakil menjadi mandiri. Walaupun semula mewakili Majapahit, Aditya Warman secara bertahap membentuk identitas politik yang independen. Ia tidak secara aktif membantu ekspansi militer Majapahit ke wilayah Haru. Keputusan ini membuat Pagaruyung tidak menjadi pangkalan militer, tetapi lebih menjadi pusat budaya dan spiritual lokal. Kami ulangi di kalimat ini. Keputusan ini membuat Pagaruyung tidak menjadi pangkalan militer, tetapi lebih menjadi pusat budaya dan spiritual lokal. Aditya Warman adalah contoh klasik bagaimana seorang utusan kekaisaran bisa berubah menjadi raja lokal yang berdaulat dengan menyesuaikan diri pada struktur budaya, adat, dan kekuatan wilayahnya. Keputusan ini memberi kestabilan bagi Minangkabau, tapi juga berarti Majapahit kehilangan salah satu simpul strategis terpenting dalam ekspansinya ke barat laut Sumatera. Yang kedua, potensi strategis Aditya Warman dan Pagaruyung. Kita bahas. Yang A, letak geopolitik. Pagaruyung berada di jantung Sumatera Barat, wilayah yang dikenal sebagai tanah datar. Secara geografis, posisinya berada di titik pertemuan jalur darat dari pantai barat Barus dan Tiku menuju timur Rokan, Kampar, dan Aru. Rute dagang jalur darat kuno dari pantai barat ke pantai timur melewati dataran tinggi Minangkabau menjadi Pagaruyung titik kendali logistik dan pasukan bila dikelola sebagai pangkalan militer. Jika dimanfaatkan, Pagaruyung bisa menjadi basis serangan darat ke Haru melalui rute pedalaman yang dapat mengepung Haru dari sisi yang kurang terlindungi. Kisah di ini teman-teman, kisah tentang letak geopolitik ini Anda boleh baca, dengar di episode sebelum ini, 33 atau 32. Kami sudah jelaskan rute kuno yang kami sebut di situ rute kuno. Di sini dibilang rute dagang jalur kuno dari pantai barat ke pantai timur melewati dataran tinggi Minangkabau menjadikan Pagaruyung titik kendali logistik dan pasukan bila dikelola sebagai pangkalan militer. Ini kami jelaskan dengan jelas. Rute kuno itu masih digunakan sampai sekarang. Anda boleh dengar video kami di seri 32 dengan 33. Baru Anda masuk ke 34. Anda akan mengerti kalimat ini, oke? Yang B, dekat jalur ekspedisi laut. Pelabuhan-pelabuhan seperti Barus, Pariaman, dan Padang di pesisir barat bisa dikendalikan oleh Pagaruyung, memberi akses laut ke arah Jawa dan India. Jalur sungai seperti Batanghari dan Kampar dapat dimanfaatkan untuk mobilisasi pasukan atau perdagangan, menghubungkan Pagaruyung dengan pesisir timur seperti Jambi dan Riau. Ini sudah kami jelaskan juga di seri 32 dan 33. Ini jalur ini masih digunakan sampai sekarang ya teman. Anda boleh dengar deh di 33 lebih spesifik. Oke?
Yang lanjut kita masuk ke yang C. Lanskap alam, keuntungan bertahan dan mobilisasi. Topografi berbukit dan pegunungan membuat Pagaruyung mudah dipertahankan dari serangan luar. Banyak lembah dan sungai besar yang bisa mendukung pertanian dan logistik militer dalam skala besar. Anda kalau nggak pernah ke Sumatera Barat, keliling Sumatera Barat, Anda nggak akan ngerti yang dimaksud lanskap alam, keuntungan bertahan dan mobilisasi. Topografi berbukit dan pegunungan membuat Pagaruyung mudah dipertahankan dari serangan luar. Itulah kenapa Aditya Warman memindahkan kerajaannya dari Damasraya ke pedalaman. Anda kalau nggak ke Sumatera Barat, Anda akan berpikir, oh Gajah Mada bisa menyerang Minangkabau. Segampang itu, kirim aja pasukan. Itulah pemuja-pemuja Majapahit, pemuja-pemuja Gajah Mada. Kami hanya bilang, Ayam Wuruk dan Gajah Mada tak sebodoh seperti kau ngomong dan berpikir. Oke teman-teman, ini tempat strategis. Lanjut. C. Potensi jaringan lokal. Aditya Warman punya darah lokal Minangkabau dan menguasai struktur adat setempat, memungkinkan ia membangun aliansi sosial yang kuat. Ini kami juga udah cerita di edisi sebelum ini. Posisi ini menjadikan tokoh strategis untuk menyatukan kekuatan lokal ke dalam proyek ekspansi Majapahit jika aliansi ini tetap terjaga. Kami ulangi, jika aliansi ini tetap terjaga. Nah, itu ya teman-teman, semuanya tidak jelaskan di sini. Nah, kesimpulannya secara posisi Pagaruyung adalah simpul strategis darat laut di Sumatera yang sangat potensial sebagai pangkalan serangan ke Haru. Namun potensi ini gagal dimaksimalkan karena perbedaan arah kepentingan antara Majapahit dan Aditya Warman yang memilih jalur kemandirian lokal. Oke, jadi semuanya ada sebab musabab. Kenapa ada tragedi legenda tewasnya Mahapati Gajah Mada di Tumihang, yaitu Haru. Kita lanjut ya teman-teman. Masih di potensi strategis Aditya Warman dan Pagaruyung, kita masuk di yang B-nya. Jaringan kultur dan lokal. Afiliasi Aditya Warman, Jawa dan Minang. Darah campuran Jawa dan Minangkabau. Aditya Warman diduga merupakan keturunan campuran ayah dari lingkungan Istana Majapahit Jawa dan ibu dari bangsawan lokal Sumatera, diduga dari Damasraya atau Melayu tua. Ini memberikan dua legitimasi sekaligus. Legitimasi Jawa Majapahit sebagai utusan pusat kekuasaan terbesar di Nusantara saat itu, legitimasi lokal sebagai bagian dari matrilineal Minangkabau yang memberi hak waris politik dan sosial di Sumatera Barat. Oke ya. Yang B-nya, posisi penghubung budaya. Aditya Warman bisa menjadi jembatan antara dua dunia, budaya Jawa dengan struktur kerajaan terpusat dan pengaruh Hindu-Buddha klasik, budaya Minangkabau yang egaliter, berbasis nagari dan kuat dalam adat serta matrilinealitas. Ia memperkenalkan ajaran Buddha Tantrayana yang diterima baik oleh masyarakat lokal karena fleksibilitasnya dan kedekatannya dengan praktik kepercayaan setempat. Kisah ini sebenarnya sudah kami ceritakan di edisi 26 teman-teman ya, bagaimana akhirnya Aditya Warman berteman kepada raja-raja lokal. Oke. C. Pengaruh sosial dan budaya. Kemampuannya membangun prasasti, candi, dan sistem pemerintahan lokal membuatnya dihormati sebagai tokoh budaya dan politik. Dengan afiliasi ganda ini, ia bisa menggalang dukungan lokal untuk proyek-proyek besar, termasuk seharusnya aliansi militer jika diarahkan ke sana, tapi tak terjadi. Oke. Yang D. Potensi aliansi tapi juga ambivalensi. Justru karena memiliki dua identitas ini, Aditya Warman tidak sepenuhnya loyal pada Majapahit, juga tidak sepenuhnya tunduk pada elit lokal. Ia membangun kekuasaan yang berusaha berdiri di tengah, tidak ingin hanya jadi wakil Majapahit,
tapi juga tidak ingin terseret dalam Perang Jawa dan Haru. Nah, kesimpulannya di episode ini, afiliasi ganda Aditya Warman adalah aset strategis. Ia bisa jadi mediator antara pusat kekuasaan Majapahit dan kekuatan lokal Minangkabau. Tapi ketika arah kekuasaan ini menjadi lebih lokal dan spiritual, potensi ini justru berbalik menjadi celah karena Majapahit kehilangan simpul yang bisa memperkuat ekspedisinya ke Haru. Oke ya teman-teman, jadi semuanya ada sebab dan musabab, dan sebenarnya tidak salah Aditya Warman melakukan ini kalau kami melihatnya ya teman-teman ya kan. Karena dulu ini memang kampung dia ini dulu diambil oleh Singosari, ya dia berusaha mengembalikannya lagi dengan caranya sendiri. Ya nggak salah loh Aditya Warman melakukan ini. Lanjut ya, masih di potensi strategis Aditya Warman dan Pagaruyung, kita masuk C. Sumber daya alam, emas, dan logistik lokal. Sekali lagi, sumber daya alam, emas, dan logistik lokal. Ini bicara emas nih teman-teman di sini ya. Emas. A. Emas Minangkabau. Wilayah Minangkabau dikenal sejak zaman kuno sebagai tanah emas Suwarna Dwipa, bahkan sebelum masa Majapahit. Tambang emas di daerah seperti Sijunjung, Solo, dan Tanah Datar menjadi sumber daya utama yang menarik perhatian kekuatan asing termasuk Sriwijaya dan Majapahit di kemudian hari Hindia Belanda. Memperkuat posisi ekonomi dan simbolik Aditya Warman sebagai Raja Emas atau Kanakamedinindra. Wih, rumit nih kalimatnya teman-teman. Emas bukan hanya komoditas dagang, tapi juga simbol kekuasaan, kemakmuran, dan legitimasi spiritual. Coba Anda bayangkan, waktu legenda tewas Mahapati Gajah Mada di Tumihang, lalu kembali pasukannya ke Majapahit, dan Raja Hayam Wuruk mendengar berita kan, tewas Mahapati Gajah Mada, kehilangan Minangkabau, itu namanya dia kehilangan aset terbesar, emas di Minangkabau. Jadi teman-teman, kalau Anda baca kitab Negara Kertagama, waktu didengarnya lah Gajah Mada meninggal ataupun sakit dalam tanda kutip, dan terseduh-seduh, ini kami ulang-ulang supaya Anda mengerti loh apa yang terjadi, kenapa Raja Hayam Wuruk sampai sestres itu, dan dia bisa membayangkan bahwa kerajaan Majapahit itu bakal hancur di kemudian hari karena dia kehilangan dua aset. Gajah Mada diduga tewas di Tumihang ataupun sakit, terserahlah. Dan juga dia kehilangan ini teman-teman. Ini yang paling penting, emas dari Minangkabau. Itulah sesudah tragedi kisah ini teman-teman, Majapahit turun, hancur, pelan-pelan terjadi perang Parerek, terus hancur. Kenapa? Ini modal teman-teman. Kehilangan Minangkabau adalah kehilangan terbesar bagi kerajaan Majapahit. Kenapa? Sumber emas. Minangkabau adalah harta terbesar dari kerajaan Majapahit. Makanya sesudah kehilangan Gajah Mada di Tumihang diduga dan kehilangan Minangkabau, kerajaan Majapahit, apa yang terjadi? Hancur teman-teman. Terjadi perang Parerek. Kenapa? Nggak ada duitnya lagi. Jadi terjadilah perebutan kekuasaan. Kenapa? Minangkabau udah kehilangan. Ini harta ya teman-teman. Sama aja sekarang. Kalau kita tahu Timika ya kan, tambang emas milik Amerika. Kalau itu kehilangan, itu sama aja sakit kepala Amerika. Sama, ini kejadiannya seperti ini. Ini sama aja waktu itu kerajaan Majapahit kehilangan tambang emas besar. Timika lah kita bilang seperti itulah. Ya ini akibatnya. Jadi Anda harus berpikir secara geopolitik ya. Secara geopolitik perang kawasan, perebutan titik-titik inti. Itu yang harus kita pikirkan. Jadi akhirnya Majapahit hancur ya, ini salah satu sebabnya. Kehilangan Pagaruyung, kehilangan pabrik emas. Oke, kita lanjut. C. Jalur distribusi strategis. Sumber daya alam didukung oleh jalur transportasi darat dan sungai. Jalur barat ke Pelabuhan Barus dan Tiku. Jalur timur melalui Sungai Batanghari dan Kampar menuju Jambi dan Haru. Potensi ini menjadikan Pagaruyung pangkalan logistik ideal untuk ekspedisi militer maupun dagang jika diarahkan dengan visi strategis
lintas budaya. Oke, itu teman-teman ya. Kesimpulan, Pagaruyung di bawah Aditya Warman bukan hanya pusat politik, tapi juga pusat kekayaan dan ketahanan logistik untuk Majapahit seharusnya. Sayangnya, karena arah kekuasaannya lebih bersifat mandiri dan tidak sepenuhnya terintegrasi dalam sistem militer Majapahit, potensi ini tidak dimanfaatkan untuk menopang ekspedisi militer besar seperti ke Haru. Lanjut yang D, masih di potensi strategis Aditya Warman dan Pagaruyung. Afiliasi politik pengangkatan Aditya Warman sebagai raja bisa jadi langkah awal integrasi militer. Kami ulang sekali lagi, afiliasi politik, peluang integrasi militer yang tidak tercapai. Pengangkatan Aditya Warman sebagai raja sekitar 1347. Majapahit secara resmi mendukung pengangkatan Aditya Warman sebagai raja di wilayah Minangkabau, menggantikan kekuasaan Damasraya. Langkah ini merupakan bagian dari strategi Majapahit untuk menempatkan loyalis di wilayah barat Sumatera, menyatukan kekuatan lokal dengan pusat melalui jalur politik, kekerabatan, dan budaya. Oke, yang B, peluang awal untuk integrasi militer. Pengangkatan ini bisa menjadi dasar pembentukan pangkalan militer sekutu. Sekali lagi, pengangkatan ini bisa menjadi dasar pembentukan pangkalan militer sekutu. Pagaruyung sebagai basis logistik dan pelatihan pasukan. Aliansi lokal sebagai cadangan personel dan jaringan informasi untuk ekspedisi Majapahit ke Aru. Kekuatan lokal Minangkabau dan jaringan dagang barat Sumatera berpotensi menjadi pengimbang kekuatan Haru di timur. Itulah kenapa dibilang negeri Haru adalah negeri yang kuat dan membutuhkan serangan terakhir dari Sumpah Palapa yang akan dilakukan Gajah Mada. Karena bayangkan di sini ditulis di potensi dari Pagaruyung begitu penting. Namun apa yang terjadi? Gagal terwujud. Setelah menjadi raja, Aditya Warman lebih fokus pada konsolidasi internal dan pembangunan kultur spiritual. Tidak terlihat aktif dalam kerjasama militer Majapahit termasuk kampanye ke Haru. Ini mencerminkan adanya pergeseran arah kekuasaan dari aliansi militer ke kedaulatan lokal. Akibatnya, Majapahit harus mengandalkan ekspedisi laut langsung ke Haru tanpa dukungan darat dari barat yang lebih mahal dan berisiko tinggi. Ingat, kalimat ini kami ulang. Akibatnya, Majapahit harus mengandalkan ekspedisi laut langsung ke Haru tanpa dukungan darat dari barat yang lebih mahal dan berisiko tinggi. Di kalimat berisiko tinggi inilah terciptalah legenda tewasnya Mahapati Gajah Mada di Tumihang, di mana Tumihang adalah bagian dari Haru. Oke, resiko tinggi teman-teman. Kesimpulan, pengangkatan Aditya Warman oleh Majapahit adalah peluang emas untuk membangun aliansi militer strategis di Sumatera Barat. Namun karena arah politik Aditya Warman yang lebih mandiri, kesempatan ini tidak dioptimalkan, menyebabkan kelemahan dalam strategi pengepungan Haru dari dua sisi, laut dan darat. Nah, ini sebenarnya sudah kami jelaskan teman-teman di episode 32, 33, di mana Haru itu kalau di dalam kisah serangan Majapahit di Haru itu semua dari laut teman-teman. Makanya tidak maksimal. Makanya ada legenda tewasnya Mahapati Gajah Mada di Majapahit itu posisi memang di tepi laut teman-teman. Jadi kisah ini bukan omong kosong kalau kita melihatnya, mempelajarinya dari segi geopolitik kawasan. Namanya ini kan strategi geopolitik kawasan Majapahit. Namun terjadi kesalahan di sini. Oke, kita lanjut di episode berikutnya. 3. Kenapa tidak jadi pangkalan militer Majapahit? Kita bahas satu-satu ya teman-teman. A. Aditya Warman memerdekakan diri dari hegemoni Majapahit. Kita bahas yang pertama. Dari utusan jadi penguasa independen
independen. Awalnya Aditya Warman adalah perpanjangan tangan Majapahit di Sumatera Barat, ditugaskan untuk memperluas pengaruh dan mengamankan jalur dagang serta kekuasaan. Oke? Namun setelah menancapkan kekuasaan di Pagaruyung, ia tidak lagi bertindak sebagai bawahan, melainkan sebagai Maharaja berdaulat yang mengangkat dirinya sebagai Maharaja Diraja, raja dari para raja, mendirikan prasasti-prasasti dengan nama dan otoritas sendiri tanpa menyebut Majapahit. Kalau di buku Muhammad Yamin di Si Gajah Mada tahun 1952 itu ditulis bahwa Datuk Maharaja Diraja, itu lebih tinggi lagi teman-teman. Oke. Yang B, membangun jalur politik lokal. Ia membentuk sistem pemerintahan dan keagamaan yang berakar pada budaya lokal Minangkabau, bukan sistem pusat Jawa. Memilih untuk tidak terlibat aktif dalam ekspedisi militer Majapahit, termasuk ke wilayah strategis seperti Haru. Memusatkan kekuatan pada identitas Sumatera Barat, bukan Nusantara bersatu di Majapahit. Makanya sekarang ada di Minangkabau kan istilahnya pulang Basamu. Nah, itu dia. Itu dari ini maksudnya kekuatan identitas Sumatera Barat. Kan ada kalau mau lebaran pulang Basamu. Itu hebat sebenarnya apa yang dibangun oleh Aditya Warman. Itu salah satu ya teman-teman. Oke, yang C, pecahnya rantai strategis Majapahit. Dengan langkah ini, Aditya Warman secara de facto keluar dari orbit kekuasaan Majapahit meskipun tidak secara formal memerdekakan pemisahan. Dampaknya, jalur barat Sumatera tidak bisa dimanfaatkan sebagai basis militer Majapahit. Majapahit harus mengandalkan kekuatan laut semata tanpa dukungan darat dari Pagaruyung dalam konflik besar seperti perebutan Haru ya. Ingat teman-teman, Haru itu adalah konflik besar sama kerajaan Majapahit. Inti dari pesan ini adalah Aditya Warman bukan sekedar utusan Majapahit, tapi tokoh cerdas yang mengubah penugasan politik menjadi fondasi kedaulatan lokal. Dengan begitu, ia memutus potensi Sumatera Barat sebagai perpanjangan tangan kekuatan militer Jawa atau kekuatan militer kerajaan Majapahit. Itulah akhirnya kerajaan Majapahit di kemudian hari terkapar-kapar di negeri Haru. Hingga terciptalah diduga tewasnya Mahapati Gajah Mada di Tumihang, di mana Tumihang adalah bagian dari kerajaan Haru. B. Fokus Aditya Warman kepada konsolidasi lokal dan budaya Buddha Tantrik. Yang pertama adalah konsolidasi politik lokal. Setelah menjadi raja, Aditya Warman memusatkan perhatian pada memperkuat struktur kekuasaan lokal Minangkabau, menyatukan berbagai nagari di dataran tinggi di bawah otoritas Raja Pusat di Pagaruyung, mengembangkan legitimasi melalui sistem adat, bukan militerisasi. Ia membangun keamanan dan stabilitas internal, bukan ekspansi luar ke Haru atau wilayah pesisir. Yang kedua, pengembangan spiritualitas Buddha Tantrik. Aditya Warman dikenal sebagai penganut dan penyebar Buddha Tantrayana Vajrayana yang lebih fleksibel dan mudah berbaur dengan kepercayaan lokal. Animisme, pemujaan roh leluhur, menyatu dengan praktik mistis dan pemujaan dewa-dewi khas Nusantara yang sudah ada di Minangkabau ya teman-teman. Jadi animisme juga sudah cukup tinggi dulu di Minangkabau. Itu banyak peninggalan arkeologinya di sana. Candi-candi seperti Candi Pulau Sawah dan prasasti-prasasti bertuliskan aksara nagari mencerminkan pengaruh India Tibet namun diadaptasi secara lokal. Yang ketiga, budaya sebagai instrumen legitimasi. Alih-alih ekspansi militer, kebudayaan dan agama menjadi alat utama konsolidasi wilayah. Aditya Warman membangun identitas spiritual politik yang berbeda dari Majapahit, berpusat pada kebijaksanaan, kesaktian, dan peran raja sebagai pemimpin suci, memadukan otoritas
raja dan tokoh spiritual dalam satu sosok. Itulah sekarang kalau Anda mempelajari adat budaya dari Minangkabau, itu semua warisan dari Aditya Warman. Kalau Anda sering main-main ke Minangkabau, Anda akan mengerti pola adat yang sekarang itu dibangun oleh Aditya Warman, biarpun sudah berpindah agama ya, dari Hindu Buddha dan ke Islam, tapi itu budayanya sama, adatnya sama. Hanya beda agama aja kalau sekarang. Itulah warisan dari Aditya Warman. Hebat dia teman-teman. Membuat Minangkabau kokoh. Kesimpulan, alih-alih menjadi panglima ekspedisi Majapahit, Aditya Warman memilih menjadi arsitek kerajaan spiritual dan budaya lokal. Fokus ini membawa stabilitas dan warisan panjang di Minangkabau, namun menghambat proyek ekspansi militer Majapahit di Sumatera bagian barat dan utara. Kita masih lanjut di kenapa tidak jadi pangkalan militer Majapahit. Kita masuk ke sub ketiga. Majapahit berfokus ke jalur laut melalui Damasraya dan Melayu. Yang pertama, strategi maritim Majapahit. Karena Aditya Warman memilih jalur mandiri di pedalaman Pagaruyung, Majapahit mengalihkan fokus militernya ke jalur laut, terutama Sungai Batanghari, akses ke Damasraya, wilayah Melayu, Jambi dan sekitarnya yang lebih dekat ke Selat Malaka dan pesisir timur Sumatera. Jalur ini memungkinkan Majapahit menyerang Haru langsung dari laut dan menjaga koneksi dagang dengan Malaka dan Semenanjung. Oke, lanjut ya. Kita yang kedua, pangkalan militer lebih stabil. Wilayah pesisir Damasraya dan Melayu lebih mudah diakses armada laut Majapahit. Sudah memiliki tradisi dagang dan pelabuhan yang mapan, cenderung lebih terbuka pada dominasi Jawa daripada wilayah adat Minangkabau yang otonom. Konsekuensi strategis, fokus ke jalur laut berarti, oke ya, kami ulang lagi nih kalimat, konsekuensi strategis. Fokus ke jalur laut berarti ekspedisi Majapahit ke Haru sangat bergantung pada kekuatan armada. Oke ya, teman-teman pelajari itu ya. Armada. Tidak ada tusukan ganda dari daratan barat Sumatera, misalnya via Pagaruyung. Kalau sekarang itu mungkin via Bukit Tinggi, terus ke Padang Sidimpuan, dan tusuk itu langsung bisa dapat itu nanti ke pantai-pantai di Sumatera Timur ya sekarang ya, Haru. Oke, kalau Anda biasa ke Sumatera Barat, ngerti ini kalimat ini. Ketergantungan pada jalur laut ini menyebabkan ekspedisi ke Haru berulang kali gagal karena perlawanan keras Haru dan kondisi laut. Kehilangan potensi dukungan dari kekuatan lokal Minangkabau. Kami ulangi lagi, ketergantungan pada jalur laut ini menyebabkan ekspedisi ke Haru berulang kali gagal karena perlawanan keras Haru dan kondisi laut dan kehilangan potensi dukungan dari kekuatan lokal Minangkabau. Sudah kami sampaikan tadi ya. Kesimpulan, karena Aditya Warman tidak bersedia menjadi pangkalan darat atau pangkalan militer, Majapahit mengganti strategi dengan memaksimalkan jalur laut. Oke ya, sudah kita jelaskan berkali-kali, melalui Damasraya dan Melayu. Meski lebih praktis, pendekatan ini membuat kampanye militer ke Haru lebih mahal dan tidak pernah sepenuhnya berhasil. Itulah kemudian hari tercipta. Ada mendengar legenda tewasnya Mahapati Gajah Mada, dan itu memang posisinya di pinggir laut. Majapahit itu di pinggir tepi laut. Oke, kita lanjut ya. Masih yang ketiga ya, kenapa tidak jadi pangkalan militer Majapahit, yaitu ketidakcocokan antara kepentingan Jawa Timur atau Majapahit dengan elit lokal Minangkabau. Yang A, orientasi politik yang berbeda. Majapahit atau Jawa Timur berambisi membangun Imperium Nusantara melalui ekspansi militer, pajak, dan penguasaan jalur dagang strategis. Menggunakan pendekatan hegemoni pusat, perifer, di mana wilayah luar diharapkan tunduk pada kontrol langsung Raja Jawa. Oke, yang B-nya elit Minangkabau menjaga kemandirian politik dan budaya lokal dengan sistem sosial berbasis nagari yang demokratis dan komunal, lebih condong pada otonomi internal bukan subkoordinasi
pada kekuatan luar. Lalu yang kedua, perbedaan budaya dan sistem sosial. Jawa, sistem kerajaan sentralistik, patriotik, dan birokratis. Minangkabau, sistem adat matrilial dengan kekuasaan tersebar di antara penghulu adat dan kaum. Hal ini membuat struktur kekuasaan Minang tidak kompatibel dengan sistem Majapahit yang menuntut loyalitas vertikal dan terpusat. Oke ya. Yang ketiga, perbedaan fokus ideologis. Majapahit melalui Gajah Mada fokus pada ekspansi dan unifikasi wilayah dalam konsep Nusantara. Aditya Warman dan para elit lokal fokus pada pembentukan identitas spiritual dan budaya lokal melalui Buddha Tantrayana dan adat Minangkabau. Akibatnya tidak ada kesepahaman ideologis tentang bentuk dan tujuan kekuasaan, sehingga dapat disimpulkan ketidakcocokan ini menyebabkan Aditya Warman memilih membangun kerajaan mandiri dan Majapahit kehilangan peluang strategis untuk menjadikan Pagaruyung sebagai basis militer. Ini mencerminkan batas kultural dan politik dari proyek Nusantara versi Majapahit tidak maksimal. Lalu yang keempat, dampak historisnya. Yang pertama adalah Majapahit kesulitan menaklukkan Haru secara permanen. Haru adalah kerajaan kuat di pesisir timur Sumatera dengan kekuatan militer lokal dan jaringan dagang yang mapan. Majapahit melancarkan beberapa ekspedisi militer ke Haru, namun tidak pernah benar-benar berhasil menguasai wilayah itu secara berkelanjutan. Haru berulang kali bangkit kembali dan melawan dominasi Jawa ataupun Majapahit. Tanpa dukungan darat dari Pagaruyung, ekspedisi Majapahit hanya mengandalkan jalur laut yang membatasi manuver militer, membuat logistik dan kontrol wilayah lebih sulit dijaga. Akibatnya, Majapahit gagal menancapkan kekuasaan stabil di Haru atau Sumatera Utara. Wilayah ini akhirnya lebih mudah masuk ke dalam pengaruh Islam dan kekuatan maritim lain seperti Aceh dan Malaka di kemudian hari. Oke. Lalu yang kedua, kekuatan militer Majapahit terpecah di Sumatera. Banyak front sumber daya terbagi. Majapahit menghadapi beberapa wilayah yang memberontak atau sulit dikendalikan di Sumatera. Haru di timur laut, Pasai dan Samudra yang mulai terpengaruh kekuatan Islam. Wilayah pedalaman seperti Pagaruyung yang tak sepenuhnya tunduk. Oke, ketergantungan pada armada laut tanpa dukungan dari kekuatan darat seperti Pagaruyung. Majapahit harus menyebar armada lautnya ke berbagai titik dari Jambi hingga Selat Malaka. Ini membuat setiap ekspedisi kurang fokus dan tidak maksimal karena logistik terbatas. Pasukan harus dipisah di berbagai misi. Konsekuensinya tidak ada dominasi penuh. Ingat, konsekuensinya tidak ada dominasi penuh. Kekuatan yang tersebar membuat Majapahit gagal menaklukkan Haru secara permanen. Kekuatan yang tersebar membuat Majapahit gagal menaklukkan Haru secara permanen. Kehilangan peluang membangun benteng kekuasaan stabil di barat Nusantara. Tertinggal dalam merespon kebangkitan kekuatan Islam di pesisir. Untuk itu bisa disimpulkan, alih-alih fokus dan terkoordinasi, kekuatan militer Majapahit di Sumatera justru terpecah dan tidak efektif. Ketiadaan sekutu darat seperti Pagaruyung memperburuk situasi ini. Lalu yang ketiga, Minangkabau berkembang mandiri di luar orbit Majapahit. Ini sebenarnya yang paling berbahaya bagi kerajaan Majapahit. Pagaruyung tidak jadi vasal Majapahit. Aditya Warman memilih jalur independen setelah awalnya diutus Majapahit. Ia tidak mengintegrasikan Minangkabau ke dalam struktur militer dan administrasi Majapahit seperti yang terjadi di Jawa atau Melayu Timur. B. Penguatan identitas lokal. Aditya Warman membangun kerajaan dengan basis budaya Minangkabau, matrilineal dan berbasis nagari. Agama dan budaya Buddha Tantrik yang ia bawa menyatu dengan adat lokal, menciptakan jalur perkembangan tersendiri yang tidak terlibat dalam ekspansi Majapahit. Minangkabau tidak ambil bagian dalam konflik-konflik besar seperti penaklukan Haru dan Samudra.
lebih fokus pada konsolidasi wilayah dataran tinggi ketimbang ekspansi maritim. Yang D. Warisan tradisi lokal yang kuat. Kemandirian ini membuat Minangkabau tidak mudah dikolonisasi secara budaya maupun militer, menjadi salah satu pusat kebudayaan yang tahan lama di luar dominasi Majapahit maupun penjajahan asing pada masa awal hingga sekarang. Kesimpulannya teman-teman, karena tidak ikut dalam orbit kekuasaan Majapahit, Minangkabau berkembang sebagai intensitas politik dan budaya tersendiri yang tetap kuat hingga masa kolonial dan modern. Jadi itu sampai sekarang dirasakan ya teman-teman ya. Yang keempat, kekosongan pangkalan militer, lemahnya kontrol Majapahit di barat Sumatera. Yang pertama, tidak ada titik tumpu di daratan barat. Pagaruyung yang seharusnya menjadi pangkalan darat strategis tidak dimanfaatkan karena memiliki jalur mandiri. Tanpa dukungan dari wilayah pedalaman, Majapahit hanya akan mengandalkan akses laut yang terbatas. Yang kedua, dampak langsung tidak ada tekanan ganda ke Haru. Ekspedisi ke Haru dan wilayah utara Sumatera hanya datang dari laut. Tidak ada serangan dari barat pedalaman yang bisa mengepung atau melemahkan kekuatan musuh dari dua arah. Oke, itu betul ya teman-teman ya. Lalu yang ketiganya, kontrol terbatas dan tidak berkelanjutan. Wilayah barat Sumatera menjadi ruang bebas dari kontrol Majapahit, sulit diduduki secara permanen, menjadi lahan subur bagi kekuatan lokal dan asing, seperti Islam dari Gujarat, Arab, serta pengaruh Aceh kelak. Nah itu ya kesimpulan di sini, ketiadaan pangkalan militer di barat Sumatera menyebabkan Majapahit gagal mengendalikan wilayah strategis itu, membuka jalan bagi kekuatan baru yang kelak menggantikan posisi dominasi Jawa di kawasan barat Nusantara. Dan itulah yang terjadi teman-teman, yang kemudian hari Portugis, Aceh, dan Malaka bergantian menyerang Haru di kemudian hari. Oke. Yang kelima, mempercepat fragmentasi kekuasaan pasca Majapahit. Yang pertama, kegagalan konsolidasi wilayah barat. Ketidakmampuan Majapahit membangun pangkalan militer dan kontrol efektif di Sumatera Barat menyebabkan tidak adanya struktur kekuasaan yang mengikat wilayah tersebut dalam sistem Nusantara. Wilayah seperti Minangkabau, Haru, dan Pasai berjalan dengan logika kekuasaan sendiri-sendiri. Yang kedua, runtuhnya Majapahit, melemahnya ikatan politik. Pada saat pusat Majapahit melemah abad ke-15, tidak ada kekuatan lokal di Sumatera yang berbasis loyalitas pada Majapahit, siap menjaga kesinambungan kekuasaan Majapahit. Lalu yang ketiga, efek domino. Fragmentasi politik makin cepat karena setiap wilayah membentuk kerajaan kecil independen. Contoh Minangkabau, Aru, Pasai, dan Aceh. Tidak ada sistem pusat prefer yang bertahan secara mandiri setelah Majapahit runtuh. Kesimpulannya, kegagalan menjadikan Pagaruyung sebagai pangkalan militer tidak hanya berdampak pada kegagalan ekspedisi ke Haru, tapi juga mengakselerasi lahirnya sistem kekuasaan yang terfragmentasi yang kemudian menjadi ciri khas Nusantara pasca Majapahit. Jadi itu punya efek ya teman-teman ya. Oke teman-teman, yang kelima, refleksi strategis untuk masa kini ini sebagai penutup. Pentingnya membangun simpul strategis berbasis lokal. Yang pertama, pelajaran dari Majapahit Pagaruyung. Gagalnya Majapahit memanfaatkan Pagaruyung sebagai simpul militer dan logistik membuat kekuasaan di Sumatera Barat tidak terkonsolidasi. Tanpa dukungan lokal yang kuat, ekspansi menjadi rapuh dan tidak berkelanjutan. Yang kedua, simpul lokal, akar kekuatan. Simpul strategis berbasis lokal artinya membangun pusat kekuasaan yang berakar pada struktur sosial budaya lokal, tapi terintegrasi dengan visi politik yang lebih luas seperti Nusantara, nasionalisme, ataupun kedaulatan maritim. Kekuatan yang dibangun dari bawah akan lebih tahan terhadap tekanan eksternal dan perubahan pusat kekuasaan. Referensi kontemporernya dalam konteks modern, misalnya pembangunan IKN, desentralisasi, mengabaikan simpul lokal berarti mengulang kesalahan sejarah. Ketahanan bangsa dibangun bukan hanya dari pusat, tapi dari kekuatan-kekuatan lokal yang terhubung dalam jaringan strategis.
Kesimpulannya, sejarah mengajarkan bahwa kekuasaan besar tanpa simpul lokal yang kuat hanya akan bersifat sementara. Membangun simpul strategis berbasis lokal adalah fondasi bagi ketahanan jangka panjang baik di masa Majapahit maupun Indonesia hari ini. Oke, lanjut. Yang kedua, bahaya mengabaikan potensi aliansi internal demi ekspansi eksternal. Majapahit fokus keluar, lupa mengikat dalam. Majapahit lebih memilih mengerahkan ekspansi laut ke wilayah jauh Aru, Pasai, bahkan Tumasik daripada memperkuat dan mengikat wilayah dekat seperti Pagaru yang punya potensi sebagai sekutu strategis. Akibatnya tidak ada dukungan dari darat dan kekuatan di Sumatera jadi rapuh serta mudah lepas. Yang kedua, aliansi internal, stabilitas jangka panjang, mengabaikan kekuatan lokal yang punya kedekatan budaya, politik, atau spiritual justru membuka ruang perlawanan. Aliansi yang berbasis saling pengertian seperti antara Jawa Minang seharusnya menjadi pondasi sebelum melangkah keluar. Yang ketiga, efek jangka panjang, fragmentasi dan kegagalan konsolidasi. Ketika pusat melemah, wilayah yang tidak pernah betul-betul diikat dengan aliansi akan memilih jalannya sendiri. Inilah yang mempercepat keruntuhan hegemoni Majapahit dan memunculkan kekuatan-kekuatan baru yang tidak berakar pada struktur Nusantara. Sebagai penutup, sebuah pesan tentang sejarah atas kejadian ini. Tanpa solidaritas internal, kekuasaan eksternal hanya ilusi. Nusantara tidak dibangun oleh ekspansi, tapi oleh simpul-simpul yang saling percaya. Oke, teman-teman, sampai di sini aja di episode yang sangat panjang ini, karena ini sangat penting supaya diketahui semua pihak. Efek dari sini adalah terciptalah sebuah legenda tewasnya Mahapati Gajah Mada di Tumiha. Oke, teman-teman, sampai di sini aja dulu ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.